Waktu itu aku pernah bertanya, kenapa sih bahagia dan rasa senang itu datangnya cuma sementara? Kenapa sih hal-hal yang udah diberikan dalam hidup dan mampu ngebikin kita bahagia, ujung-ujungnya harus ditarik kembali? Dulu, pertanyaan itu terus-menerus terrepetisi dan terngiang dalam kepala. Waktu itu aku bingung, bukan main. Tapi dengan episode 5 ini diluncurkan, itu berarti tandanya aku udah paham. Aku udah ngerti cara main semesta seperti apa. Dan aku udah tahu apa jawaban dari pertanyaan tadi. Sebelum kita bahas secara mendalam, omong-omong, gimana kabar kalian di bulan kedua di tahun 2020 ini? Aku harap semoga bisa lebih baik ya dari bulan Januari kemarin. So, bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Hey, gimana kabar? Tiba-tiba muncul notifikasi dari layar ponsel aku sewaktu aku tengah mengerjakan sesuatu di kamar kos. Dan saat aku lihat, ternyata nama dia. Detik itu juga, aku bingung. Aku bingung respon apa yang harus aku keluarkan. Respon apa yang harus aku sampaikan. Entah bahagia, entah sedih. Saat itu, aku di fase yang mana udah gak bisa ngebedain antara keduanya. Namun yang aku tahu, alam raya seakan membawa kembali memori yang dulu pernah terjalin di antara kita berdua. Waktu itu, akhir-akhir ini, aku udah berhasil berdamai. Dan gara-gara notifikasi itu, kayak semua tuh nguap lagi ke udara yang bernama nostalgia. Begitu mudahnya kamu meruntuhkan tembok melupakan yang pernah aku bangun susah payah. Dengan sebatas pertanyaan, hey gimana kabar? Pertanyaan yang sungguh sangat sederhana bagi sebagian orang, tapi begitu rumit untuk aku. Pertanyaan yang sebenarnya jawabannya cuma punya dua kemungkinan, antara baik atau memang gak baik. Masih kupandang ruang chat yang setelah sekian lama aku biarkan kosong itu, kini salah satu orang yang spesial itu datang lagi. Meskipun kedatangannya bukan untuk pulang, namun cuma sekedar bertanya kabar. Jujur waktu itu aku senang, meskipun dia cuma nanya kabar doang. Waktu itu aku senang banget pernah bahagia sama kamu. Dan kini perlahan semua rasanya berubah. Mungkin juga karena salah aku yang gak pernah benar-benar mempersiapkan kepergian kamu. Atau mungkin bisa jadi salah kamu. Salahmu yang pergi tanpa aba-aba, yang pergi tanpa pertanda, yang pergi tanpa pamit, dan yang pergi tanpa perpisahan. Salah kamu yang membuat aku ingin bertahan di sini selamanya, padahal niat kamu cuma sementara. Tuh kan, dari pertanyaan sederhana itu aja, aku bisa kembali merenung. Ternyata begitu indahnya ya semesta memberikan pelajaran dengan berbagai cara. Belum dibales atau gak sempat bales. Sorry ya kalau ganggu. Dia bales lagi. Dia mengisi ruang chat lagi. Seperti ditampar 2 kali dan langsung tersadar. Aku juga gak bisa menyingkirkan segala tentangnya yang udah tertanam dalam kepala. Aku tersenyum melihat tulisan di dalam kamar kosku yang hampir semuanya dominan tentangnya.
Benar ternyata, melupakan itu mustahil. Kenangan tercipta ya untuk dikenang. Rasa sakit hadir untuk jadi pelajaran. Dan dia pergi juga membuat aku belajar untuk bisa menghargai apa yang masih ada. Melupakan itu mustahil. Jalan keluarnya mungkin adalah mengikhlaskan. Ikhlas kalau memang jalannya seperti ini. Ikhlas kalau dia udah pergi. Harus sadar, kita juga masih punya mimpi yang belum tercapai. Kalau masih sakit, gak apa-apa. Nanti juga bakal sembuh kok. Kan fase setelah sakit adalah sembuh. Ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Itu aja kuncinya. Lantas setelah itu, aku segera mengambil ponsel dan membalas pesannya. Seperti ini. Kalau memang aku belum baik, setidaknya aku bakal berusaha untuk baik. Gimana dengan kabarmu? Semoga selalu bahagia ya. Akhirnya, ruang chat yang semula kosong tanpa penghuni, kini mulai terisi kembali. Bener gak sih? Semua hal bisa dilupakan. Enggak juga. Mungkin yang lebih tepatnya adalah terlupakan karena usia. Kalau itu sih mungkin udah hukum alam. Tapi yang aku tahu adalah gak semua hal bisa dilupain. Apalagi sesuatu yang pernah jadi nomor 1 di hati. Apalagi sesuatu yang selalu dinanti-nanti. Ternyata, meskipun statusnya udah gak kayak dulu, kita berdua masih bisa bahagia. Dengan cara kita masing-masing. Bahagia meskipun kita udah sendiri-sendiri. Bahagia meskipun aku masih sendiri di sini dan dia udah dapat pengganti. Gak apa-apa. Karena seperti apa yang pernah aku tulis, move on itu bukan perihal balas dendam. Bukan juga perihal siapa cepat yang dapat penggantinya. Apalagi tentang siapa yang lebih bahagia hidupnya setelah kita berpisah. Bukan tentang itu. Karena nilai move on yang sejati ialah tetap bahagia dan tetap mendukung demi melihat ia bahagia dengan pilihannya, meski pilihannya bukan kamu. Tetap berjalan dan melanjutkan hidup seperti biasanya, karena dulu sebelum mengenal dia, kamu juga sudah mengenal bahagia kan? Jadi intinya, kalau memang udah gak bisa dilupain, ingat, jangan dipaksain. Nanti yang ada malah semakin kepikiran. Nanti yang ada malah gagal move on. Nikmatin aja hidup yang diberikan sekarang. Syukuri apa yang ada. Dan jangan lupa untuk istirahat. Sebelum ditutup, izinkanlah aku untuk minta maaf karena minggu kemarin kita gak ngobrol kan di podcast. Maaf banget ya, karena waktu itu aku lagi hektik banget untuk mulai aktifin YouTube aku lagi setelah beberapa lama vakum tanpa ada konten. Dan sekarang udah ada beberapa puisi yang baru di sana. Jadi buat kalian yang mungkin suka dengerin puisi atau suka menghabiskan waktu dengan karya sastra, kalian bisa main-main ya ke YouTube aku. Nama channel YouTube-nya Hello Bagas. Dan yang terakhir nih, ini terakhir ya, buat teman-teman yang sekiranya punya rezeki lebih, aku doain deh semoga yang denger ini nanti rezekinya bisa dimudahkan dan semakin banyak. Boleh banget tuh untuk jemput buku ketiga aku, yaitu buku Kita dan Waktu, sama kayak nama podcastnya, di toko buku, di Gramedia terdekat di rumah kalian. Jadi buku Kita dan Waktu adalah buku puisi yang aku tulis pakai tulisan tangan aku sendiri loh. Dan gak kalah ngenanya sama podcast ini. Bedanya itu versi cetak aja. Jadi semoga bukunya bisa berkenan di hati kalian. Udah tersedia di Gramedia terdekat. Ya udah itu aja. Aku cuman bisa berharap semoga obrolan kita kali ini bisa
mungkin bisa bikin kalian lebih tenang dan lupa akan hari-hari yang mungkin capek dan melelahkan. Ya udah, jangan lupa istirahat dan jaga kesehatan. Untuk itu, gue Bagas pamit undur diri. Sampai bertemu minggu depan di episode selanjutnya. Dadah.